top four. Indonesia versus Malaysia. Indonesia. Indonesia? Guys, one of the big differences between Malaysians and Indonesians, Malaysian customer service, I will say, is not doing as well as Indonesian customer service. In Indonesia, you met a lot of people, right? So Right. when you need something, you need help, are they really helpful to you? Always. Always. This is why Banyak wisatawan asing yang pernah mengunjungi Indonesia dan Malaysia sering membandingkan karakter masyarakat di kedua negara. Meski sama-sama berada di Asia Tenggara dan memiliki kedekatan budaya, tidak sedikit yang merasa pengalaman sosial yang mereka dapatkan cukup berbeda. Menurut berbagai pengalaman yang dibagikan di forum perjalanan, media sosial, hingga ulasan wisata, Indonesia sering mendapat kesan sebagai negara dengan masyarakat yang hangat, mudah tersenyum, dan senang menyapa orang asing. Wisatawan mengaku lebih sering diajak mengobrol, dibantu ketika kebingungan, bahkan disapa tanpa mengenal satu sama lain. Sikap seperti ini membuat banyak pelancong merasa cepat diterima dan nyaman selama berada di Indonesia. Sebaliknya, Malaysia lebih sering mendapat kritik karena interaksi warganya dinilai cenderung dingin, kurang ekspresif, dan lebih menjaga jarak, terutama di kawasan perkotaan. Bahkan, tidak sedikit wisatawan yang membandingkan pelayanan pelanggan di Malaysia dengan Indonesia dan menyebut layanan di Indonesia terasa jauh lebih ramah, sabar, dan membuat pengunjung merasa dihargai. Tentu pengalaman setiap orang bisa berbeda. Namun, jika melihat banyaknya kesaksian wisatawan dari berbagai negara, satu pola yang terus berulang adalah Indonesia hampir selalu dikenang karena keramahan penduduknya. Sedangkan Malaysia lebih sering menuai komentar bahwa suasana sosialnya terasa lebih kaku dan kurang hangat. Bagi banyak pelancong, keramahan masyarakat Indonesia menjadi nilai lebih yang sulit ditandingi Malaysia dan menjadi alasan kuat untuk kembali berkunjung ke Indonesia. I love traveling in Indonesia the most because it doesn't matter where I go. People will always offer to help me. In Indonesia, you met a lot of people, right? So Right. when you need something, you need help, are they really helpful to you? Always. Always. This is why I love traveling in Indonesia the most because it doesn't matter where I go. People will always offer to help me. Yeah. And again, here I come to Padang, I want to make a video about Ramadan, and I only ask a few people, and right away everybody is, oh yeah, we can help you with this and this and this. I still can't believe Indonesia's hospitality. We're in the workshop. Lambu, Puyun. Suka ini cobain. Ini pisang bolen ya. Apa namanya? Pisang bolen. Pisang Bolen. Poland. That's not a warung, that's just a very kind lady in the workshop. Halo. Apa kabar? Baik. Baik. Salam dulu. Salam. Dari mana? Okay, so they asked me, I'm from Sudan. You know Sudan? Oh yes. Bukan Sunda ya? Ya sudah. Sudah. Yang kemarin ada teman ke sana, dia katanya asli mana gitu. Saya udah bilang dari Sudan. Dia bilang, oh saya juga dari Sunda gitu. Ah sudah bukan Sunda Bogor. Iya, Sunda di Bogor, Sunda di Indonesia. Sudan. Kalau di Sudan itu di Afrika ya kan? Afrika. Ya, terima kasih, santai. Guys. Rongko sama kopi. Ya, hati-hati. Baru. Iya. So, look how they treat kindness with a kind body. So even they don't know me, but they try to, get a little bit information to know what is going on. So that is how I love it. So, from Indonesia. Guys, one of the big differences between Malaysians and Indonesians is this. Now, I'm not going to come out here and slag Malaysia. In fact, I've had a lovely week. There are some things in Malaysia that they do way better than Indonesia. Obviously, roads,
it's more peaceful, it's more organized, all that boring stuff. But there's one thing that Malaysian customer service, I will say, is not doing as well as Indonesian customer service and that is this. Whether you're a waitress, a customs official, you're working at immigration, you're working at a restaurant, you're attending to a customer's need, you're a taxi driver, you're a Grab driver or whatnot. Malay use the word senyum, Indonesia use the word senyum, and the Indonesian senyum is way more present in customer service interactions. And that's not saying I haven't had some great customer service in Malaysia. I mean, I have, but it's very common for me to go, wait, what? Where's the smiles? Why are you being a bit rude? Like, what's this? I just think in general, Indonesian customer service is just awesome. It's friendly all the time, everywhere. And so when that doesn't happen to you, it's a super standout thing for me to feel. I wonder why. Anyway, comment below, tell me what you think. And do you love my new shirt? Lagi sendirian di tenda, bule Amerika ini kaget banget tiba-tiba didatangin warga lokal. Bule asal Amerika ini mencoba untuk keliling Indonesia cuma modal sepeda dan tenda buat tidur. Karena hari sudah mau malam, dia berpikir untuk izin numpang pasang tenda di halaman warga. Untungnya pemilik di sana sangat baik banget ngizinin dia istirahat. Gak cuma dikasih tempat, dia malah dibawain makan malam ikan bakar Danau Toba hasil tangkapan sendiri. Gratis dong. Dia sampai terharu banget, orang Indonesia sangat baik hati dan bilang ini pengalaman yang indah. Kalian pernah dibantu sama orang gak kenal di Indonesia? Coba komen di bawah. Thank you. Saya pernah bertemu dan berteman dengan banyak orang dari banyak negara. Tapi sampai sekarang saya tidak pernah ketemu orang yang lebih istimewa atau lebih keren daripada orang Indonesia. Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa orang Indonesia istimewa? Apa yang bikin bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa yang lain? Tonton video ini sampai akhir untuk mengetahui. Fuli bakal kasih tahu kamu 3 alasan kenapa orang Indonesia istimewa. Nomor 3, sangat berbeda. Yang pasti, kamu akan merasa bangga menjadi warga negara Indonesia setelah tonton video ini. Mantap. Nomor 1, keramahan orang Indonesia. Nah, benar. Saya bisa bilang bahwa tidak ada bangsa yang lebih ramah dari bangsa Indonesia. Sikap ramah tamah itu kepada semua orang, kepada orang lokal dan orang asing, bikin turis asing atau bikin bole senang berada di Indonesia, senang tinggal di Indonesia. Karena keramahan tersebut jarang ada di negara lain. Maka orang asing akan merasa kayak antara keluarganya sendiri dan akan merasa tenang hati. Nomor 2, kemampuan bahasa yang menarik. Mungkin mayoritas orang Indonesia tidak tahu informasi-informasi berikut. Informasi berikut adalah hasil penelitian, bukan menurut saya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa kedua di seluruh dunia berdasarkan jumlah penduduk yang bisa berbicara 3 bahasa atau lebih, yang biasanya disebut dengan trilingual atau multilingual. Mayoritas orang Indonesia bisa berbicara minimal 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa lokal. Apalagi kalau ayah dan ibu dari suku yang berbeda, maka anak nanti bisa berbicara bahasa Indonesia, bahasa lokal ayah, bahasa lokal ibu. Terus masih ada juga yang bisa berbicara bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea Selatan. Bagaimana pendapatmu mengenai ini guys? Tulis di komentar.